Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini. Bulan yang baru, pengharapan yang baru, roh yang baru bersemangat di dalam Tuhan, amin. Memasuki bulan Juni ini, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Mari kita mulai kebaktian ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi kami berkat yang berlimpah. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuliakan dan terlebih mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Yonas. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Dan terlebih Tuhan, kami yang ada di sini, Tuhan boleh ampuni segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami boleh layak untuk mendengar firman-Mu, dan untuk terlebih Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan hari ini, jam kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan akan disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Haleluya. Kita akan katakan bersama-sama, hanya Dia yang mulia. Unto Jesus
hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan bunga yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati.
menyatukan hati kita sebelum kita ditaburi oleh firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada terbatas kuasa Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi kita katakan, tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Aku sayangkan donasi tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu sekali lagi ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
karena hari ini kami dipersekutukan kembali bersama-sama dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengar firman. Biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami, menjamah kami, memperbarui hidup kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan mengalami Engkau dalam hidup sehari-hari. Sucikan hati pikiran kami, Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan buka firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan menyimpannya dalam hidup sehari-hari. Surat Roma terdiri atau dibagi menjadi 16 pasal. Dan di antara 16 pasal ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu Roma pasal 1 sampai 11 dan Roma pasal 12 sampai 16. Apa inti sari dari pembicaraan surat Roma 16 pasal ini? Saya sudah katakan tadi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 11 berbicara tentang bagaimana manusia dibenarkan karena iman. Nah, di dalamnya nanti pengajarannya banyak sekali. Jadi bagian pasal 1 sampai pasal 11 adalah pengajaran atau doktrin. Pasal 12 sampai pasal 16 adalah aplikasi. Jadi doktrin kalau tidak bisa diaplikasikan, ya buat apa? Kita belajar doktrin harus disertai dengan aplikasi. Jadi ayat pasal 1 sampai pasal 11 berbicara tentang manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Juga kalau kita membaca di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11, kita akan temukan di sana bahwa orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi sama-sama sudah berbuat dosa dan sama-sama kehilangan kemuliaan Allah. Dan sama-sama tidak punya pengharapan. Bahkan kalaupun mereka mencoba melakukannya dengan segala macam daya upaya, mereka tidak akan pernah sampai kepada apa yang namanya dibenarkan di hadapan Allah. Nah, kita mungkin benar di hadapan manusia. Tapi yang namanya benar di hadapan Allah itu sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Itu sebabnya Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang sudah berbuat dosa
Dan pada waktu kita berbuat dosa, kita ini tidak dibenarkan di hadapan Allah. Oke, ya, sorry. Ya, so Romans, the epistles to the Romans was written to the congregation in Rome. And what the epistle to Romans consists of 16 chapters. 16 chapters can be divided into two big parts. The first is chapter 1 through 11. Second part is chapter 12 through 16. Chapter 1 through 11 is talking about or discussing about how can we be justified. Human can be justified by faith only. Even though we are trying as hard as possible to be justified, but we cannot be justified before God if not by faith alone. And Romans chapter 11, Romans chapter 12 through 16 are the application. Because if we learn about doctrine, we learn about teaching without application, there is nothing. So we learn every time we study the Bible, every time we learn the Bible, we have to learn how to apply in our daily lives. So that is the pair between teaching and application. So there's no such thing as the Word of God that we cannot apply. Okay? So if we study the Bible, we memorize all of the verses, and we understand all of the Bible messages. But if we do not apply in our daily life, it is kind of like futile, in vain, nothing. Jadi kalau kita membaca Bapak Ibu, itu sebabnya saya katakan tadi, dibenarkan di hadapan manusia itu gampang. Pokoknya kita berbuat baik aja, pasti orang memuji-puji kita. Tapi dibenarkan di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita semua sudah terbukti kedapatan bersama. Itu sebabnya surat Roma menuliskan baik orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat maupun kita orang-orang non-Yahudi, kita semua membutuhkan pembenaran, dan pembenaran itu datang oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita membaca Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam kerajaan surga. And therefore Romans chapter 6:23 says, for the wages of sin is death, but the grace of God is eternal life. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau kita membaca terus ya, Roma pasal 10 ayat 9 berkata, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. That is justification by faith. And therefore Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth and you believe with your heart that Jesus is Lord and God has resurrected Him from the dead, you will be saved. That is what does it mean by justification by faith. So nothing else. You cannot do good and then you expect that you will go to heaven. Saudara, kita nggak bisa berharap kita berbuat baik dan kita masuk surga. Sebab bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan karena pergi ke gereja kita diselamatkan. Bukan karena berbuat amal. Bukan karena persembahan kita ini diselamatkan, tetapi karena anugerah yang kita terima melalui iman. Not because of your good deed that you will go to heaven. Not because of your charity that you will go to heaven. But we are saved by the grace of God alone.
that we receive through faith. So, and therefore, a lot of Christians misunderstood and misinterpret this statement, we are saved by grace alone, that we receive through faith. Banyak orang yang menyalahartikan bagian ini, kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang gak berbuat baik. Karena kita ke gereja bukan supaya diselamatkan, itu sebabnya banyak orang nggak mau ke gereja. Harus dikejar-kejar dulu baru di gereja. Harus dijemput dulu baru ke gereja. Kalau nggak dikejar-kejar nggak ke gereja. Kalau nggak dijemput nggak ke gereja. Padahal kalau kerja nggak dijemput juga bisa. Nggak dijemput bisa nggak kalau kerja? Bisa. Tapi kalau ke gereja kok harus dijemput, saudara. Secara tidak langsung, lu yang butuh gua atau gua yang butuh lu, kan gitu kan, saudara. Karena banyak orang menganggap kita diselamatkan karena anugerah yang kita terima melalui iman. Jadi perbuatan baik nggak perlu lagi. Itu sebabnya kadang-kadang orang Kristen menganggap persembahan ini sebagai sesuatu yang sepele. Udah diselamatkan, yang bawa persembahan tidak masuk surga kan? Nah, orang agama lain, makanya mereka gemar sekali untuk berbuat amal. Bahkan mereka melakukan persembahan. Kenapa? Karena persembahan membawa mereka pergi ke. Terus kalau sudah pergi ke Jakarta, jangan lupa mampir di PIK, Pantai Indah Kapuk. Nggak tahu dari Cengkareng, saudara. Kalau saudara mau nginep di situ ada banyak apartemen, ya, ada banyak tempat-tempat yang bagus, ada pecenongan buah, ya, tempat makan Chinese food. Waduh, ada pantai pasir putih di PIK. Waduh, saudara, terus ada kayak Chinatown, sudah persis kayak Singapura. Ada jual kopi tiam, ada jual ini, ada jual itu, sudah persis kayak Singapura. Terus ada bangunan pagoda, ya. Nah, yang bangun semua kan Aguen. Siapa namanya Indonesia-nya? Hah? Bukan Tommy Winata, bukan Aguen. Lupa, dia bangun juga yang namanya Buddha Suci. Sebetulnya bukan suci, tapi karena orang Indonesia tidak bisa bilang suci, makanya dibilangnya suci. Itu rumah sakit untuk apa, saudara? Kalau ke situ bayarnya murah sekali, bahkan tidak sedikit yang dikasih gratis. Dia bangun sekolah untuk orang-orang yang nggak mampu. Dia bangun apartemen untuk flat untuk orang-orang yang nggak mampu. Kita pergi ke rumah sakit Presbyterian, bayarnya nggak kira-kira, sudah. Sudah pergi, kalau sudah nggak punya insurans, pergi ke itu di El Monte ada yang namanya klinik suci, ya. Saya nggak tahu pronunciation-nya yang betul gimana. Nanti belajar sama kopi. Kita nggak tahu. Ya. Sudah pergi El Monte itu ambil darah, saudara, sampai termasuk semuanya paling mahal $40. Mana ada klinik bayarnya segitu, ya, khususnya untuk orang-orang yang tidak punya surat. Sudah, kenapa kok mereka itu kok bisa lebih generous, mereka bisa lebih berkorban? You know, I'm just sharing about that. Just because we are saved by grace alone through faith doesn't mean that we don't have to do good. We're supposed to do better than others because we have been saved by grace through faith. And some people out there, they are non-Christian, but they did better. I give some examples about Buddha, the Buddhist, Suci. You know, they give a free health checkup. They gave a free school. They gave free apartment in Jakarta. There is a big building. Why? Because not only those people, but people out there from different religion, they believe that whenever they did good things, they did a good deed, they will go to heaven. But we have to do better than them. Why? Because we have been granted, we have been given salvation
by grace only, through faith. So, don't we have to do good? Yes, of course, we have to do good, but not in order to go to heaven, but we do good in order to be thankful to God for the grace and the mercy that He has given to us. Nah, itulah yang dikatakan di dalam pasal 1 sampai pasal 11. Dan pada waktu Rasul Paulus sampai kepada pasal 11, dia mengakhirinya dengan ucapan syukur dan pengagungan kepada Tuhan. So Apostle Paul ended his teaching from chapter 1 through chapter 11 by saying, if you read in English Bible, you will see there this particular pericope, this particular passage is marked with a bold title, doxology, pengagungan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca bahasa Inggris, bagian ini dipisah dan diberi judul doxology. Doxology itu artinya apa? Pengagungan. Kata doxa artinya apa? Doxa artinya kemuliaan. Doxology artinya memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara ibadah di gereja Protestan, di gereja Presbyterian, ada di bagian liturgi, ada satu bagian yang namanya doxology. Nyanyi mengagungkan Tuhan. Itu namanya doxology. Nah, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, khususnya ayat 36, itulah yang disebut doxology. Jadi mengingat segala kebaikan Tuhan, kita dibenarkan oleh anugerah yang kita terima melalui iman. Maka Rasul Paulus mengakhirinya dengan pujian, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. And therefore Apostle Paul ended by saying, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. For of Him and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, saudara? Kita sedang belajar tentang rahasia dan keagungan Tuhan. What we learn from this passage is about how great is our God, and about the mystery of God that is beyond our understanding. Tadi saya parkir agak lama karena ada seseorang yang telepon saya, Pak, ada berita duka. Oh ya, ada berita duka apa? Bapak tahu kan Pak Bambang, istrinya Ibu Lian tinggal di Monrovia, mungkin ada yang tahu Pak Bambang Krisnandi, bapaknya Steve yang jadi Navy, yang aktif di BKS dulu, tukang foto. Tadi malam saya melayani satu persekutuan, Pak Bambang itu baru didoakan karena masuk di emergency karena ada gangguan perut. Dia sudah bolak-balik dan dia sudah hospice dan segala macam. Tadi malam Pak Bambang dibawa di emergency karena ada stomach problem. There was a guy that we been praying for. His name is Bambang, and he was brought to the hospital last night because he had a stomach problem, and therefore he wasn't able to join the fellowship that I shared the Word of God last night. But this morning, there was a news. He is okay. I mean, he was still in the hospital, but his son passed away. His son passed away. His son was at home, doing nothing. His son was asleep, and then he passed away. His son Philip meninggal.
Kenapa itu? Healthy kan dia? He's driving. I heard that his job is driving. And his brother passed away not too long ago. And now he passed away. Can you imagine? His dad is still in the hospital. And he is in hospice. Back and forth to the hospital. Because he was not so good. But in the meantime, his son passed away. And then I asked, how come he passed away? And then someone told me, you know what? He passed away when he slept. A friend of mine that I used to preach in that church, Pastor David Young, his son is 48 years old, Lieutenant Colonel, medical doctor, Josh Young, medical doctor, 48 years old. So, one more year he will be retired, and he already signed the new job in Texas. He's in Ohio. He already signed up. He already signed the agreement with a new company that already hired him, and the salary is 600K per year. 600,000. Ya, beda-beda dikit sama saya. Nolnya. He was doing knee replacement because he's a surgeon. During that process, and after that process, he said that I got a chest pain in the hospital. Dia baru knee replacement, dia mengajar, dia dokter kan. Dia bilang, I had a chest pain, help me please. In the hospital that he works for, okay? He doesn't need 911, of course, because he's in the hospital already. And you know what? Make it short, he got a heart attack. It's supposed to be a good place because he's in the hospital. But you know, he got a what do you call that? Resuscitation. And then his lung was full of blood. You know, blood was all over, going to the brain, and then make it short, he was transferred from that hospital to another hospital. From another hospital to another hospital in Cincinnati because he was in Ohio. 6 weeks. And his parent is a pastor in Corona. His dad and his mom pray for him, asking for help from God. Having faith. Hidup gak dia? Setelah 6 minggu, apa yang terjadi? Dia meninggal. Wow. 48 years old. 600K with his new job. He has a good family, he has a big house, and he has a bright future. But we never know. Makanya kadang-kadang saya, kalau ada orang yang bragging about himself, saya punya karunia kesembuhan, saya really doubt. Saya percaya kesembuhan ilahi, tapi saya tidak percaya bahwa seseorang punya kuasa untuk menyembuhkan dan terus-menerus. Sebab kalau itu terjadi, hospital kosong. Kenapa? Hospital kosong loh. Apakah Tuhan Yesus selalu menyembuhkan semua orang? Ini pertanyaan sulit juga. Dia harus baca Alkitab.
Apakah Tuhan Yesus selalu menyembuhkan semua orang? Ayatnya mana? Kadang-kadang kita mendengar Yesus, ada Yesus, semua disembuhkan. Not really. Pada waktu Yesus datang ke kolam Bethesda, begitu banyaknya orang berjejar karena mereka sakit ingin disembuhkan. Menunggu kolam Bethesda waktu airnya goyang. Siapa yang lebih dulu masuk? Dia yang sembuh. Saya tanya, berapa orang disembuhkan? Berapa orang disembuhkan? Yang lain? Oh, yang lain Tuhan gak cinta. Gitu. Oh. Cintanya Tuhan bukan bergantung kepada apa yang kita alami. Good or bad, God is good all the time. Karena Dia sudah memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk memberikan jaminan, membenarkan kita to be justified by faith is a blessing from God. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. We never know. The mind of God. You know what I learned? I learned from my professor, Dr. Joseph Tong, the younger brother of Pastor Stephen Tong. One day he taught me about philosophy. Dia ngajarkan tentang filsafat, Pak Joseph Tong. Dia bilang, filsafat bertanya, can we know? The answer is, we don't know. Above all things, we don't know. If even we know, only one thing we know. What is it? Let me repeat. We don't know. Okay? If we know only one thing that we know, what is it? Only one thing that we know. That is, we don't know. So that words, stays in my mind until today. That is philosophy. But from the Bible, we don't know. Only two things that we know of. Number one, God is good. Yes. And He loves us so much. Period. What cannot be answered by philosophy was answered by the Bible. Last night there was a guy sharing a testimony about having a colon cancer. Oh, he was still young, good musician, playing all music instrument, guitar, piano, drums, whatever. He was diagnosed to have a cancer, colon cancer. And then he prayed to God. And then he got colonoscopy. And he got surgery. But during the surgery, the doctor said, I could not find anything on your colon. So you are healthy. Nothing happened. Actually, during the when your feces was examined, your stool was examined, there was blood already, and the doctor of it convinced him that he got cancer, but somehow he is cancer free. So how do we know about this? Yang satu cancer disembuhkan, yang satu heart attack nggak disembuhkan. Yang mana kedahsyatan Tuhan? Yang mana yang kita bisa berkata Tuhan itu dahsyat? Which part that we may be able to say that God is amazing? Which part? Which one?
The first one, cancer, being healed, or the second one, the heart attack, but was not healed. Are you sure? Persen to be the Ini kalau belajar sama Pak Tom. Both of them showing to us that God is great. Kadang-kadang kita berpikir kalau orang naik pesawatnya jatuh, dia masih hidup. Oh, Tuhan luar biasa. Loh, yang mati gimana? Tuhan nggak luar biasa. Tuhan itu luar biasa bukan karena apa yang kita alami. Dia luar biasa karena memang dia luar biasa. He is who he is, not because of what he has done or what he is doing. God is awesome because who he is. He is awesome God. Period. Siapa yang sudah cari status sampai hari ini nggak dapat status? Baik status imigrasi, status jodoh, status macam-macam, sudah status itu macam. Kadang-kadang saya ada satu orang di anggota gereja lain juga. Dia nggak mau apply asylum. Nggak mau apply asylum. Dia bilang saya nggak mau, bohong-bohong. Dosa dia dapat Tuhan, bohong itu. Buat apa saya dapat asylum? Dapat status tapi bohong. Dia nggak mau bohong. Dia sudah di sini ada 24 tahun. Dan puji Tuhan masih hidup. Kemarin kena matanya sudah hampir buta, dioperasi dia bayar. Wah, susah dia hidup, susah. Terus dia cerita sama saya, pastor, saya diuji-uji orang satu gereja bilang sama saya, sudahlah, apply asylum aja, bohong aja. No, saya enggak mau. Sementara ada orang-orang yang baru datang, tiba-tiba dapat status. Jadi saya tanya sama Iin, udah dapat kerja belum? Belum, Pak. Orang lain datang langsung dapat kerja. Orang sudah di sini lama enggak dapat kerja, kehilangan kerjaan. Saya tanya, Tuhan luar biasa enggak? Tuhan luar biasa. Despite your struggles, your hardship, despite your circumstances, God is awesome God. He is an awesome God because He is awesome, because He is who He is. Jadi jangan cuma bilang, oh puji Tuhan, saya mau bersaksi saudara. Tuhan itu hebat, luar biasa saudara. Saya nggak dapat kerjaan, saya sudah dapat kerjaan. Ajaib loh saudara. Emang Tuhan ajaib cuma kalau sudah dapat kerjaan. Berapa lama sih kerjaan itu bisa bertahan? Suatu kali nanti kita juga kehilangan kerjaan kan? God is awesome, even though we did not get any job offer until today. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Terus sedikit lagi sudah saya selesai. Perhatikan ayat 34. Pay attention to verse 34 and 35. Ini sangat penting. For who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor, or who has first given to him, and it shall be repaid to him. Siapa yang mengetahui kehendak Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Enggak ada kan? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? He doesn't need anything from us. Why? Because He's sovereign God. Dia Allah yang berdaulat. He doesn't need anything from us. He doesn't need any counsel from us. Sudah nggak usah ngajarin Tuhan, Tuhan udah tahu. Dan Tuhan tidak membutuhkan apa. Kalaupun kita memberi persembahan, bukan kita memberi, kita cuma mengembalikan apa yang Tuhan beri. Tuhan nggak butuh persembahan kita. God doesn't need anything from us, right? Because He is sovereign. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah berdaulat artinya Dia tidak tergantung kepada apapun juga. Itu artinya berdaulat. He's sovereign means that He does not depend on anything. He is independent. He is sovereign God. So what we need to do when we see things in our lives, it's not what we expected before. We just humble ourselves before the Lord and saying, Lord,
Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, and then thy power throughout the universe display, and then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Yesterday someone texted me, Pastor, how's your blood? And then I said, still the same. Do you see the doctor on regular basis? Yes, every 3 months. I have to see the doctor. I have to get a blood drawn. So how's the red blood cell? Remain the same. How's it still fluctuate up and down, up and down? How's the white blood cell? Fluctuate up and down, up and down. How's the platelet? Up and down. How's the hemoglobin? Up and down, up and down. Do you take any medication? Yeah, I do. How many medication? How many capsules do you take? 2 and 1, 2 and 1, 2 and 1, 2 and 1. How come? Yeah, because the doctor said it's not good to take that capsule. Too many. And then I asked, why do you ask? He said, because I had a similar problem like yours. He's in Jakarta, a good friend of mine. And he said, I've done so many research that medication that we take actually is not good. Because that medication is considered as chemo pill. I said, so? Well, I said, well, you know what? Don't worry about your life. Just do whatever you can do. And surrender before the Lord. Nothing we can control. Kita nggak bisa kontrol hidup kita, saudara. Ada yang bisa kontrol hidup kita? Ada yang bisa tahu besok terjadi apa? Not even tomorrow, even 5 minutes from now. We don't know what's going to happen. So what we need to do is just surrender before the Lord. And then I said, saya panggil dia kok. Nggak usah terlalu banyak research. Pusing nanti. Terlalu khawatir. Tiap hari. Saya bilang, jangan terlalu banyak khawatir. Serah sama Tuhan. Jalani hidup. Kerjakan tugas dengan sukacita. Philippians chapter 1:21. For to me, to live is Christ. And to die is gain. Make yourself happy because of God, because of Jesus. Do not be, don't worry about many things. Karena ayat terakhir berkata, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Saya senang dengan kesaksiannya Kokehin ya. Pada waktu itu kan, waktu itu Kokehin nyanyi sekencang-kencangnya itu diagnosanya apa? Ya waktu itu Kokehin didiagnosa sama dokter apa? Ada polip di. Ada polip di kolonnya ya. Terus Kokehin nyanyi sekencang-kencangnya. Setelah diperiksa lagi, itu polipnya hilang. We praise God for the miracle that Kokehin experienced. And we praise God if He let us experience that we experience today. Because He is still awesome God, no matter what happened in your life, in my life. Itu misteri yang kita tidak tahu.
Two things that we know of. Number one, dua hal yang kita tahu. Number satu, that's philosophy. Number two, He loves you and I so much. Dan itu dinyatakan bagi kita melalui pengorbanannya 2000 tahun yang lalu, yang olehnya kita memperingati setiap awal bulan. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan datang, as a remembrance. How great is our God and His love that has been given to us. We never lack any love from God, because His love has been given 2 years ago, and therefore we do this as a remembrance of His love. Ingat kasihnya, saudara. Jangan lihat begitu besar masalahmu. Lihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang olehnya kita perlu datang bersama-sama dalam perjamuan kudus, mengingat kasihnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan datang. Mari kita berdiri bersama. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Kami sudah diingatkan begitu dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan jalan-jalannya. Waktu kami mencoba memahaminya, kami tidak sanggup. Hanya satu hal yang kami bisa lakukan dan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih yang terbesar. Engkau mengasihi kami yang hina, penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa ini. Bahkan firman-Mu berkata, Kristus mati di kayu salib pada waktu kami masih berdosa. Ajar kami hidup dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Because your love is always sufficient for us. If the world do not know, if the world doesn't know anything, your words told us only two things that we know of. That you are good and your love is always sufficient for us. Thank you, Lord. We will take this communion. Cleanse our heart, cleanse our mind with the blood of Jesus Christ, our Lord. Amen. Silakan duduk, please. Terimalah roti dan anggur ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Berdoa. Saudara yang sudah menerima, berdoa. Ucapkan syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan.
Bukankah roti yang terpecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan ucapan syukur mengingat akan Dia. Mari kita ambil cawan minuman. Bukankah cawan minuman ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan ucapan syukur mengingat akan Dia dan kasih-Nya. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Biar kami terus berjalan bersama dengan Engkau, apapun yang terjadi. Tolong kami Tuhan, Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah kami memuliakan Engkau bukan hanya lewat pujian, tapi kami memuliakan Engkau lewat kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disirit silakan. Terima kasih buat Pak Yonas yang sudah menyampaikan firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami ya Tuhan. Who knows the mind of God ya Tuhan. Tapi kami percaya rancangan yang Kau berikan kepada kami adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan ya Tuhan, yang memberikan kami future and hope. Terima kasih buat Pak Yonas yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tetap mendoakan pelayanannya ya Tuhan, dimanapun Pak Yonas melayani, juga dimana dia juga bertugas untuk mengajar ya Tuhan. Kau beri dia hikmat setiap ajaran yang dia berikan ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja kepada murid-muridnya. Juga menyerahkan kesehatan Pak Yonas. Ya Tuhan, Kau adalah Bapa kami yang di surga, dan Engkau adalah dokter yang ajaib. Kalau Engkau mau ya Tuhan, Engkau mau mampu untuk mentahirkan Pak Yonas ya Tuhan. Demikian juga dengan telinga dari juga suara dari Bu Aini. Oh Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Pak Yonas, Bu Aini dan juga keluarganya ke dalam tangan. Dan Kau sendiri berserta dengan mereka ya Tuhan. Segala pekerjaannya, segala their desire, Kau mereka ya Tuhan. Dan kami percayakan mereka ke dalam tangan. Terima kasih juga ya Tuhan buat jemaat yang pada saat ini bisa hadir. Kami juga mendoakan jemaat yang tidak bisa hadir pada saat ini. Mereka yang sakit ya Tuhan, Engkau jamah mereka. Biarlah pada minggu depan mereka boleh bersama-sama berkumpul dengan kita berada di sini. Oh Tuhan, kami menyerahkan juga tetap mendoakan Tuhan di dalam tangan. Yang Kau sendiri ya Tuhan yang berencana, yang berbuat di dalam kehidupan Tuhan ya Tuhan. Kami percaya segala ya Tuhan cuci darah ataupun apa treatment yang dia adakan, yang dia lakukan sekarang ya Tuhan. Dan juga dokter yang treat dia ya Tuhan, biar Engkau sendiri bersama-sama dengan dia. Dan tetap mendoakan dia Tuhan, biar makin hari makin dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan segala yang dia alami ya Tuhan, biar dia tetap setia. Dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan dia tetap mengasihi Tuhan. Juga dengan Ciriani. Dan Engkau sendiri bersama dengan Ciriani. Dia juga
she's also not in a good condition, tapi kami percaya Tuhan, kami percayakan mereka berdua ke dalam kami. Demikian juga dengan Christina Ong yang sedang sakit, ya Tuhan, Kau jamah dia. Demikian juga dengan Tante Olga, terima kasih ya Tuhan, dengan usianya yang akan menginjak 93 tahun, ya Tuhan, Kau masih memberikan dia kesempatan untuk bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Tetap berdoa juga Priscilla dan setiap caregiver yang melayani Tante Olga, biar Kau memberi hikmat kesabaran untuk melayani Tante Olga. Demikian juga dengan Pak Ritya, ya Tuhan, ya yang masih dalam proses penyembuhan untuk stroke-nya. Engkau bersama-sama dengan Pak Lydia, dengan Ibu Lydia yang melayani. Terima kasih ya Tuhan, dengan segala kondisinya dia masih tetap setia melayani Engkau dengan korban-korban yang dia sampaikan ya Tuhan di dalam YouTube. Terima kasih juga ya Tuhan, kami menyerahkan juga para senior yang ada di sini, Tante Riana, juga mendoakan Tante Trace, Tante Christina, dan semua senior yang ada sini yang mungkin saya belum sebutkan. Engkau mengingat mereka, biar dengan usia tua mereka ya Tuhan masih tetap setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang IIM dan lain-lainnya yang Engkau mereka. Kami percaya Tuhan, pekerjaan yang baik akan sudah Kau sediakan pada mereka. Hanya waktumu saja ya Tuhan. Juga tidak mendoakan mereka, biarlah mereka yang bekerja ataupun pekerjaan yang mereka inginkan ya Tuhan, biar hari Minggu mereka boleh ada waktu untuk bersama-sama berfellowship dengan kita. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mencari status di sini. Tuhan, kalau Engkau mau mereka tinggal di sini, Engkau buka jalan buat mereka. Biar mereka tetap mengingat bahwa Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, tetap setia. Kami juga menyerahkan negara kami yang ada di sini. Tuhan, terima kasih dengan privilege yang Kau sudah berikan kepada kami untuk dapat tinggal di sini ya Tuhan. Dan menyerahkan presiden, wakil, dan semua kabinetnya Tuhan. Dan Kau mereka beri mereka akal budi dan juga setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan boleh dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih juga mengingat Indonesia, negara yang kami tinggalkan, dengan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, mereka yang belum percaya Tuhan. Oh Tuhan, bilang Kau sendiri dengan caramu ya Tuhan, bila saudara kami atau teman-teman yang kami yang ada di Indonesia, mereka boleh mengenal Engkau juga ya Tuhan. Juga menyerahkan pengurus baru yang ada di Maranatha ini. Terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau sudah memilih mereka, dan kami tetap mendoakan Kau beri hikmat dan bijaksana kepada mereka ya Tuhan. Buat Foni yang sebagai ketua, Andre yang sebagai wakil, dan semua timnya ya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biar mereka melayani Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas doa yang sudah kami sampaikan, dan kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Kasih
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami dapat mengucap syukur pada setiap hal ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom, salam damai semua. Dan hari ini tidak ada, kita semua sudah kenal, dan minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Pastor Pipi Dali. Dan hari Selasa ada hal yang penting, yaitu Bible Study. Seperti tadi disebutkan di khotbahnya, ada singgung tentang Taurat. Bagaimana Taurat itu suatu hal yang penting, kita mengerti apa untuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kita boleh belajar hari Selasa nanti jam 7.30 melalui Zoom dengan Pastor Emil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan bawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya mohon pamit, saya mesti pergi karena saya ada pelayanan lagi di West Kopina. Tuhan memberkati.